Puji nama Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya, ibadah minggu Galilea Community of Christ. Terimalah salam sukacita hari ini, Shalom. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bawa pujian bagi Tuhan kita. Mari bersukacita. Sebab hanya Dia bagian kita untuk selama-lamanya. Mari naikkan pujian kita bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersukacita, kembali naikkan pujian kita. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Dia pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lagi, selamanya, selamanya. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari datang pada Tuhan, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Pertama, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami mengecap, kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan program ibadah ini, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari datang pada Tuhan saat ini, bawa hati kita mau sembah Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kembali naikkan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita lebih sungguh lagi sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu, Engkau layak terima segala pujian. Engkau sungguh baik, kami sembah, kami puji. Segala hormat, pengagungan hanya bagi namamu. Engkau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Terpujilah, Kaulah segala-galanya Tuhan. Engkau sungguh baik. Layak terima segala hormat, layak terima pengagungan. Mari dengan segenap hati lebih lagi kita datang pada Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Mari segenap hatimu, layaklah Kau Tuhan, segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih anugerah yang Kau berikan pada kami. Engkau adalah Bapa kami yang baik, teramat baik bagi kami. Bahkan Engkau adalah Bapa kami yang praktis. Engkau tidak pernah meminta kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau hanya meminta kami melakukan hal-hal yang praktis, natural. Selebihnya, Engkau yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa, ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau memang Bapa yang baik. Bahkan Engkau tidak pernah meminta sesuatu dari kami yang tidak pernah kami punya. Kau hanya meminta apa yang kami punya. Kami percaya walaupun itu kecil sekalipun, ketika kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, yang kecil Engkau akan mengubahnya menjadi besar. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kini kami mau datang sujud menyembah kehadirat-Mu. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami mau mendengarkan firman-Mu adalah nafas kehidupan-Mu yang memberikan kami hidup. Bukan cuma hidup, tetapi hidup penuh kelimpahan. Kami yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online. Anda siap untuk diberkati pagi hari ini? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang praktis. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Dia hanya meminta supaya kita melakukan hal-hal yang praktis, natural. Selebihnya, Dia yang akan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, kita yang percaya bisa katakan amin. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahunya, itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Haleluya. Kita lihat dalam ayat 1-nya dikatakan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di tepi danau Genesaret. Sedang banyak orang mengerumuni dia, sedang hendak mendengarkan firman Allah. Jadi ketika Yesus sedang berada di danau Genesaret, banyak orang yang mengerumuni dan mereka mau mendengarkan firman Allah. Kenapa mereka mau mendengarkan firman Allah? Sebab hanya firman Allah lah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Ya, sama seperti saudara dan saya pada pagi hari ini. Saya ada di sini, Anda ada di rumah, Anda berkumpul bersama melihat ibadah online kita ini, karena saudara juga mau mendengarkan firman Allah, bukan firman manusia. Sebab perkataan atau nasihat manusia hanya dapat menghasilkan dan jalan keluar menurut cara-cara manusia. Tetapi perkataan Allah atau firman Allah akan memberikan hasil dan jalan keluar menurut cara-caranya Allah. Haleluya. Kita lihat lanjutannya di ayat 2 dikatakan demikian. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, kalau kita pergi ke perkampungan nelayan, setelah kita melihat nelayan-nelayan merapatkan perahunya, pertanyaan saya, apa yang pertama kali mereka lakukan? Yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka pasti akan membersihkan hasil tangkapan mereka, ikan-ikannya dibersihkan, dipacking yang rapi, kemudian mereka menjualnya. Nah, setelah menjual, baru mereka akan kembali dan membersihkan jala-jalanya. Tetapi kalau kita melihat nelayan itu setelah dia merapatkan perahunya dan dia hanya turun dan membersihkan jala-jalanya, artinya dia tidak dapat ikan. Tidak ada bisnis. Nah, seperti kalau kita melihat di salah satu restoran, pelayan-pelayannya hanya ngobrol saja. Tidak ada kegiatan, tidak ada orang di dalam. Artinya restoran tersebut juga sepi. Tidak ada bisnis. Atau misalnya kita pergi di salah satu toko buku. Dan di toko itu kita lihat pegawai-pegawainya hanya membersihkan lemari, membersihkan meja, ada yang menghitung stok, bikin laporan. Artinya toko tersebut sepi, tidak ada bisnis. Nah, jadi skenarionya adalah demikian. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sedang membasuh jalannya. Artinya mereka tidak dapat ikan. Yesus melihat. Dengan kata lain, Yesus melihat dan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Yesus bukan cuma melihat, tapi Yesus peduli terhadap mereka. Dan Yesus mau memenuhi semua kebutuhan mereka.
Sama seperti hari ini. Saya percaya Yesus juga melihat kepada saudara di rumah. Satu persatu. Dan Yesus melihat dan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan. Dan Yesus peduli. Dia mau memenuhi segala kebutuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kemudian di ayat 3 dikatakan demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus naik ke salah satu perahu. Perahu siapa? Perahu Simon. Jadi kalau Yesus mau naik ke perahu Simon, artinya itu merupakan suatu kehormatan dong bagi Simon. Jadi kalau Yesus mau datang ke rumah kita, itu merupakan suatu kehormatan buat kita. Jadi kalau Tuhan mau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, misalnya ada ketika kita ketemu seseorang, kemudian di dalam hati kita ada keinginan yang kuat untuk memberkati dia. Saya mau kasih tahu, lakukan. Sebab sesungguhnya Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberkati. Tetapi kalau Tuhan memakai saudara, kalau Tuhan memakai perahunya Simon, artinya Tuhan mau peduli sama Simon. Dan bukan cuman itu. Sesungguhnya Tuhan mempunyai suatu mujizat yang besar yang ingin dia lakukan di dalam hidup. Ada sebuah cerita, yaitu sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Waktu itu dia mendapat undangan pelayanan di salah satu kantor di Kuningan. Nah, perusahaan ini dia mempunyai 2 kantor, yaitu satu di Kuningan dan satunya lagi kantor cabang yang di Bandung. Jadi paginya dia datang ke Kuningan, setelah selesai dia khotbah di Kuningan. Malamnya dia menuju ke Bandung untuk khotbah di Bandung. Nah, waktu selesai khotbah di Bandung, dia mau pulang. Di sana setelah diantar, sebelum pulang dia berjabat tangan dengan MC-nya bersama pemain musik. Tadinya dia biasa-biasa aja, tapi begitu dia selesai, dia keluar, diantar ke depan. Di sini timbul hatinya, berkati orang itu, berkati mereka. Sehingga akhirnya dia merasa tidak tahan. Begitu dia sampai di mobil, dia merasa ada panggilan, berkati mereka. Dia balik lagi. Dia bilang ke temannya, sebentar saya masih ada ketinggalan. Kemudian dia turun dari mobil, dia datangin mereka berdua. Nah, Anda tahu tadi kan dia mendapat ibadah di 2 tempat. Satu di Kuningan, satu di Bandung. Artinya dia mendapat 2 persembahan kasih. Nah, dia bawa kedua-dua persembahan kasih tersebut. Dia masuk, tapi sebelumnya dibuka dulu. Kenapa? Supaya dia mau membagi persembahan ini kepada mereka berdua. Jadi dia mau supaya jumlahnya sama gitu. Kemudian setelah dia samain, dia rapiin kembali, kemudian datangin kepada mereka berdua. Shalom. Dia jabat tangan, dia bilang, ini saya mau memberkati. Dia kasih envelope-nya mereka satu orang satu. Wah, mereka kaget. Baru ketemu, tapi mendapat persembahan dari beliau. Nah, setelah selesai dia kembali ke mobil. Apa yang dia rasakan setelah dia kembali ke mobil? Ada perasaan yang sukacita, perasaan lega, di mana dia percaya, dia tahu kalau Tuhan memakai dia untuk memberkati orang. Artinya, sesungguhnya Tuhan setelah persiapkan berkat yang lebih besar kepadanya. Nah, begitu dia masuk ke mobil, menuju ke arah pulang, temannya, waktu dia ke Bandung, dia pergi ada 3 orang.
Nah, salah satu temannya ikut karena dia tahu hamba Tuhan ini ada pelayanan di Bandung, jadi dia ikut. Dia minta juga untuk supaya dia bilang dia juga punya kantor yang baru di Bandung dan minta supaya didoakan. Nah, jadi sebelum malam begitu sampai di Bandung, mereka mampir dulu ke kantor temannya. Di kantor temannya itu dia mendoakan kantornya dan seluruh pegawai-pegawainya seluruhnya. Nah, sebelum dia kembali, temannya bilang ke dia, "Pak, saya mau memberkati Bapak. Karena tadi kan sudah selesai pelayanan di kantor saya." Nah, hamba Tuhan ini merasa nggak enak dong. Wah, tanggung dong, kan kita sama-sama teman, namanya teman juga rasanya kan nggak enak. Tapi temannya bilang begini ke dia, "Ini adalah berkat dari Tuhan, nggak boleh ditolak." Jadi akhirnya dia terima. Setelah itu mereka kembali ke Jakarta. Setelah sampai di rumah, dia buka amplop. Anda tahu berapa jumlahnya? 10 kali lebih banyak daripada 2 amplop yang tadi dia berikan. Jadi sesungguhnya kalau Tuhan mau memakai saudara untuk memberkati orang lain, saya mau kasih tahu, lakukan. Sebab sesungguhnya Tuhan punya rencana lebih buat memberkati kamu. Jadi saya mau kasih tahu sekali lagi, kalau Tuhan mau memakai kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, itu merupakan suatu kehormatan buat kita. Lakukan. Karena sesungguhnya Tuhan bisa memakai orang lain untuk melakukan itu. Tapi kalau dia memilih Simon, dia artinya Tuhan mau memberkati Simon. Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di ayat 4 dikatakan demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi Yesus berkata, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Kenapa mesti pergi ke tempat yang dalam? Kenapa? Karena di tempat yang dalam banyak ikannya. Sudah banyak, ikannya pasti besar-besar. Jadi, kalau sesungguhnya kalau Tuhan mau memberkati kita, Dia mau memberkati kita dengan berkatnya yang lebih besar, yang tidak bisa kita bayangkan. Haleluya. Seperti juga di Efesus 3 ayat 20 dikatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita harapkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saya mau kasih tahu, seandainya kalau saudara berdoa meminta pekerjaan, sesungguhnya Tuhan bukan cuma mau mengabulkan untuk memberikan pekerjaan, tetapi sesungguhnya Tuhan mau supaya saudara bisa mendapatkan posisi lebih baik. Memang awalnya Dia memberikan kamu pekerjaan, tetapi ketika Anda melakukan pekerjaan, Dia akan memimpin Anda. Dia akan memimpin saudara dalam bekerja, sehingga saudara dari hari ke hari bekerja makin hari makin baik, berprestasi yang baik, sehingga jabatanmu makin hari makin naik, dan Dia akan membuat saudara menjadi kepala, bukan ekor. Sehingga engkau mempunyai jabatan yang lebih baik. Itulah yang merupakan hatinya Allah. Tetapi saudara pasti bilang begini, "Ya, keadaan lagi begini susah, Pak.
kondisi lagi susah, lagi corona, jangankan kerja Tuhan. Yang di PHK aja begitu banyak. Yang tidak dapat kerjaan juga begitu banyak. Tetapi kalau bisa dapat kerjaan aja, itu sudah baik. Boro-boro jabatan, dapat kerja aja udah bagus katanya. Gitu loh. Jadi sesungguhnya kita yang suka membatasi diri apa yang Tuhan ingin berikan. Nah, Anda tahu bahwa sebetulnya saya mau berkat kita, berkat saudara dan saya, sesungguhnya tidak tergantung oleh keadaan ekonomi pada dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita ada di dalam Dia, semua berkat kita berasal dari dalam surga yang tidak pernah habis-habisnya. Seorang duta yang diutuskan untuk bekerja di satu negara, berkatnya tidak tergantung daripada tempat yang dimana dia bekerja, tetapi berkatnya bergantung dari tempat yang mengutus dia. Seorang duta Amerika kalau ditempatkan di suatu tempat, suatu negara yang miskin sekalipun, saya percaya di tempat di mana dia ditugaskan, pasti rumahnya yang bagus. Dia mendapat rumah yang bagus, mobilnya juga yang bagus, mungkin ya minimal Mercy lah, ya kan? Tapi minimal adalah mobil yang terbaik yang ada di tempat dia ditugaskan. Begitu juga dengan segala keperluan-keperluan dia, pasti semuanya akan terpenuhi. Kenapa? Karena sesungguhnya berkat dia bukan bergantung daripada berkat tempat dia bekerja. Berkat dia bergantung daripada negara yang mengutus dia. Jadi, saya mau kasih tahu, Anda harus ingat, kita yang ada di dalam Dia. Saudara dan saya adalah imam-imamnya Allah dan raja-rajanya Allah yang ada di dalam dunia ini. Saudara dan saya adalah perwakilan Allah yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa berkat saudara, berkat saya bukan bergantung dari keadaan ekonomi dalam dunia ini, tetapi berkat saudara, berkat saya bergantung daripada surga yang selalu baru, tidak pernah habis-habisnya. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya di ayat 5 dan 6 kita bisa melihat dikatakan demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi Simon berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Nah, kalau kita perhatikan di ayat 4-nya, sebelumnya dikatakan bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kenapa ke tempat yang dalam? Karena di tempat yang dalam banyak ikannya. Betul? Ikannya juga besar-besar. Dan tebarkanlah jalamu. Nah, kalau kita lihat dalam versi King James, kata jala di situ adalah nets. Nets pakai S. Artinya jamak. Nah, kalau kita perhatikan, jadi di ayat 4 tadi dikatakan Tuhan mau memberkati kita. Sesungguhnya dia mau memberkati kita dengan berkat yang besar. Jadi Tuhan bilang, "Simon, tebarkanlah jala-jalamu. Simon, tebarkanlah seluruh jala-jalamu." Artinya Tuhan mau memberkati kita dengan yang berlimpah. Tetapi Simon bilang begini, "Tuhan, Guru, saya kan
sudah semalam-malaman saya menangkap ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Dengan kata lain, Simon mau bilang begini dalam hati, saya kan nelayan. Saya tahu dong, ini kan tempat saya hidup. Saya selalu bekerja siang malam di tempat sini. Engkau kan tukang kayu. Jadi Simon mau kasih tahu sebetulnya dia lebih tahu daripada. Tetapi karena karena engkau guru, maka saya akan menebarkan jala juga. Jadi sesungguhnya kalau Tuhan mau memberkati, Dia bukan saja mau memberkati kita dengan kuantitas, tetapi Dia juga bukan juga memberkati kita secara kualitas, tapi Dia juga mau memberkati kita dengan kuantitasnya. Tetapi kita hanya membatasinya. Dia mau supaya Simon tebarkan seluruh jala-jala. Tapi karena Simon bilang, saya lebih ngerti, dia cuma tebarkan satu aja. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Wow. Jadi, ketika Simon menerima berkat yang besar, Simon tersungkur. Yang tadinya Simon menyebut guru, sekarang dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Jadi ketika Simon mendapatkan berkat, kasih karunia dari Tuhan, Simon bertobat. Yang tadinya Simon menyebut guru, sekarang dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Jadi Simon bertobat. Kenapa? Ketika Simon menerima berkat yang besar, menerima kasih karunia dari Tuhan, Simon bertobat. Tetapi pasti kebanyakan orang akan berkata, bertobat dulu baru diberkati. Bertobat dulu baru diberkati. Ya benar. Tapi itu perjanjian lama, Pak. Itu hukum Taurat. Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Terimalah berkat. Terima berkat. Saya percaya ketika kita menerima berkat yang diberikan kepada Yesus, akan menuntun kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Haleluya. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi Anda bisa lihat perahu yang sama, danau yang sama, di mana mereka menangkap ikan semalam-malaman, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi sesuatu yang terjadi di perahu yang sama, di tempat yang sama, di danau yang sama, Genesaret, tidak ada danau yang lain. Apa yang terjadi? Perahunya Simon menjadi magnetnya ikan. Wow. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Kenapa perahu Simon tiba-tiba bisa menjadi magnet ikan? Karena Simon memberikan perahunya kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tadi di ayat 3 juga dikatakan bahwa Tuhan memakai perahu Simon untuk mengajar dan mengadakan pelayanan. Dan pada saat Tuhan mau memakai perahu Simon, tentu saja Tuhan akan berkata begini kepada Simon. Simon, bolehkah saya memakai perahumu untuk saya mengajar? Dan Simon bilang, Tuhan, pakailah perahuku. Artinya Simon memberikan apa yang dia punya. Simon melakukan sesuatu yang praktis kepada Tuhan.
Dan Tuhan mengembalikan perahunya dengan penuh ikan, hampir tenggelam. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, sama seperti Simon. Simon hanya melakukan yang praktis. Dia hanya memberikan perahunya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengembalikan kepadanya dengan penuh ikan yang berlimpah. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau hari ini saudara punya talenta, saudara punya bisnis, saudara punya hidup, saudara punya kesehatan, apapun yang saudara punya, apapun yang kita punya walaupun sedikit, ketika kita memberikan kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Anda masih ingat cerita tentang Musa? Masih ingat cerita tentang Musa? Musa melarikan diri dari Mesir dan Musa tidak mau lagi kembali ke Mesir. Kenapa? Karena waktu itu setelah Musa membunuh orang Mesir, kemudian dia lari. Dia takut dan dia sudah tidak pernah lagi mau kembali ke Mesir. Sampai Tuhan harus menampakkan diri sama Musa dalam bentuk semak belukar yang menyala. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa kata Musa? Musa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau bangsa Israel tidak mau dengar sama saya? Bagaimana kalau mereka tidak percaya sama saya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang kamu punya? Apa yang ada di tangan? Musa bilang, tongkat. Jadi Tuhan tidak pernah bertanya apa yang kita tidak punya. Apapun yang kita punya, sekecil apapun, sedikit sekalipun, kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi melalui tangan kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah bertanya apa yang kamu tidak punya. Dia hanya bertanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu punya? Berikan kepadaku. Dalam Keluaran 4 ayat 1-4 dikatakan demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Jadi Tuhan berkata, apa yang kamu punya? Tongkat. Lemparkanlah tongkat. Lemparkan di ke tanah. Dengan kata lain Tuhan mau bilang, berikan kepada saya. Berikan tongkatmu kepada saya. Dan ketika Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkatnya menjadi ular. Kemudian di dalam ayat 4-nya dikatakan, tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Nah, Anda harus tahu itu bukan hal yang benar untuk menangkap ular. Kenapa? Kalau kita mau menangkap ular, apa yang harus kita tangkap? Apa yang harus kita pegang supaya aman? Ya kepalanya. Sebab kalau kita pegang ekornya, kepalanya akan mematuk saudara.
Jadi Tuhan berkata kepada Musa, peganglah ekornya. Wow, kenapa Tuhan menyuruh Musa pegang ekornya? Kan berbahaya dong, bisa. Tetapi kenapa? Karena Tuhan yang akan memegang kepalanya. Amin, haleluya. Jadi kalau kita menyerahkan bisnis kita, karir kita, talenta kita, masa muda kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, biar saya yang menjadi kepalanya. Wow. Dan dengan kata lain, kalau Tuhan yang menjadi kepalanya, Dia yang akan memimpin kita menjadi kepalanya. Dia akan membuat semua usaha kita, semua yang kita berikan kepadanya, kita menjadi kepala, bukan lagi menjadi ekor. Dan apa yang Anda tahu apabila Anda menyerahkan bisnismu kepadanya, Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, seperti juga Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan. Musa memberikan tongkatnya yang tadinya tongkat Musa. Tetapi kemudian kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah dipegangnya di tangannya. Haleluya. Jadi, waktu Musa menyerahkan tongkatnya kepada Allah, maka tongkatnya tidak disebut lagi tongkat Musa, tetapi tongkatnya disebut tongkat Allah. Saya mau kasih tahu, apabila saudara menyerahkan talentamu, hidupmu, bisnismu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan berkata, itu bukan jadi talentamu lagi, tapi itu akan menjadi talentanya Tuhan. Kalau engkau menyerahkan bisnismu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan berkata, ini bukan lagi bisnismu lagi, tapi ini adalah bisnisnya Tuhan. Kalau engkau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, hidupmu bukan lagi hidupmu, milikmu, tetapi hidupmu adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Dan Anda tahu bagaimana seandainya Tuhan yang memimpin? Kalau Tuhan yang menghandle, kalau Tuhan yang menjadi kepalamu, bagaimana dengan bisnismu? Bagaimana dengan hidupmu? Ketika tongkat di tangan Musa adalah tongkat Musa. Ketika Musa memberikan tongkatnya kepada Allah, maka tongkatnya menjadi tongkat Allah. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan tongkat Allah? Dengan tongkatnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi sekali lagi, kalau Anda, apa yang kamu punya? Tuhan tidak pernah bertanya apa yang kita tidak punya. Tuhan hanya berkata, apa yang kamu punya? Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya apa-apa, Tuhan. No. Anggap apapun yang Anda punya, kalau Anda serahkan dalam tangan Tuhan, bisnismu, hidupmu, bukan lagi menjadi bisnismu, tetapi semuanya menjadi bisnisnya Allah, hidupnya Allah. Haleluya. Anda masih ingat tentang Yusuf? Yusuf adalah gambaran tentang Tuhan. Nah, apapun yang Potifar serahkan dalam tangan Yusuf, segalanya menjadi berkat. Jadi apapun yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan akan dibuat menjadi berkat. 5 roti 2 ikan di dalam tangan Tuhan menjadi berkat. Bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan masih ada lebih 12 bangku. Jadi Tuhan tidak pernah menanyakan apa yang kamu tidak punya. Tuhan hanya mau menanyakan apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya, berikan dalam tangan Tuhan. Apa yang saya punya Tuhan?
Saya nggak punya apa-apa Tuhan, saya hanya punya tangan, hanya punya senyum. Berikan kepada Tuhan. Dan Anda bisa melihat tanganmu, senyummu bisa menjadi kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari asar dari suatu gereja. Jadi asar bukanlah suatu pekerjaan yang kecil di dalam satu gereja. Tetapi apapun pekerjaan namanya pelayanan di suatu gereja, apapun yang mereka lakukan di mata Tuhan semuanya sama. Nah, ceritanya begini, kesaksian ini terjadi di salah satu gereja, bukan di sini, dari seorang asar yang menceritakan gimana pada suatu hari Minggu tiba-tiba ada datang seorang pemuda. Nah, pemuda ini orang yang hidupnya selalu terkebelakang. Di dalam hidup keseharian di rumah dia selalu menjadi orang yang terkebelakang. Selalu salah aja hidupnya. Di dalam pertemanan juga teman-temannya selalu memandang remeh kepadanya. Di dalam pekerjaan apalagi dia selalu dianggap orang yang tidak bisa apa-apa. Sehingga hidupnya selalu menjadi terpuruk. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Sampai suatu ketika dia datang ke gereja pada hari Minggu. Dia berjalan dari jauh, dia berjalan suram. Kemudian dia melihat di depan pintu ada asar yang sedang berdiri. Kemudian ketika dia mendekat, asar tersebut bersalaman. Shalom, dengan senyumnya. Dengan tangan yang tidak ada apa-apanya. Tetapi tangan Tuhan, dia menjabat tangan orang itu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi seketika itu juga, seperti ada arus yang kuat yang terjadi kepada pemuda tersebut. Yang seumur-umurnya tidak ada orang yang memperhatikan dia. Tetapi pada saat itu dia merasa ada orang yang begitu memperhatikan dia. Dan seketika itu juga terjadi perubahan yang besar di dalam hidupnya. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah menanyakan apa yang tidak kamu punya. Tuhan bertanya apa yang kamu punya. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya hanya punya suara bisa nyanyi di gereja. Berikan buat Tuhan. Anda percaya bahwa melalui suaramu Tuhan akan memakainya. Dan Anda satu ketika akan melihat kemuliaan yang terjadi di dalam hidupmu. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Saya punya talenta Tuhan. Berikan. Waktumu, hidupmu, apapun. Kalau engkau berikan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melipat gandakan. Jadi sekali lagi saya mau kasih ingat. Apa yang kamu punya? Anak-anak muda, saudara di rumah, apa yang kamu punya? Apa yang bisa kamu berikan buat Tuhan? Berikan. Ketika engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu bukan hidupmu lagi, tetapi hidupnya Tuhan. Hari ini saya mau memberikan bisnisku ke dalam tangan Tuhan, sebab saya percaya bisnisku bukan menjadi bisnisku lagi, tetapi menjadi bisnisnya Tuhan. Haleluya. Jadi apapun yang kita punya, sekecil apapun yang kita punya, kalau kita memberikannya itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat semua yang sedikit akan dikembalikan berlipat kali ganda. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Kita belajar sesuatu. Katakan kiri kananmu, apa yang kamu punya? Berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas
berkat kasih anugerah dan pengajaran yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan kami yang praktis. Engkau tidak pernah menyuruh kami untuk melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Engkau hanya meminta kami untuk melakukan hal-hal yang praktis, natural. Dan Engkau yang mengerjakan hal-hal yang besar, yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah menanyakan apa yang kami tidak punya. Tetapi Engkau hanya menanyakan apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya, berikan ke dalam tangan Tuhan. Sekecil apapun yang kamu punya, ketika kita memberikan itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan kepada saudara dan saya beribu kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, 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 haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baik saudara, saya mengundang untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kalau di rumahmu masing-masing ada komponennya, roti atau anggur, mari kita mempersiapkan diri bersama, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa yang makan tubuhmu, minum darahmu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang sama dengan engkau miliki dalam surga. Hidup yang tidak ada sakit-sakitan. Hidup yang diberkati. So alive. Kita yang menyatu dengan tubuhmu. Kita yang menyatu dengan darahmu. Hidup kami akan dikuatkan. Hidup kami akan diubahkan. Kita angkat rotinya dulu. Rotinya saja. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Yang menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam, tertombak, engkau hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit kami disembuhkan.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggur ini bersama kita berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama. Yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua pelanggaran dan kesalahan kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan, orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan barang siapa yang menyatu dengan tubuhmu, menyatu dengan darahmu, Yesus tinggal di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Maka gunakan waktu sejenak, kita berdoa bersama. Mintalah apa saja yang menjadi permohonan saudara. Percaya Tuhan pasti mengabulkan. Saudara yang punya minyak di rumah, kita akan berdoa bersama untuk minyak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan sesuai firman-Mu, Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa untuk mengusir setan. Punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Dioleskan di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan. Bapa dalam surga, kami sangat bahagia hari ini. Karena kami telah belajar dengan banyak hal yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya Engkau yang telah memberikan waktu, kesempatan, sehingga kami bisa mendengar kabar baik. Engkau akan memberkati kami. Engkau mau memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Tuhan kami yang sangat baik. Saya berdoa buat siapa saja yang mengikuti ibadah di pagi hari yang indah ini. Dimanapun Anda berada, Tuhan melihat saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan Tuhan mau memberkati saudara. Apapun yang saudara lakukan, ketika apapun yang saudara mau, apapun yang saudara punya, sekecil apapun, ketika saudara memberikan itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Tuhan kami yang baik. Terima kasih Engkau telah memimpin kami semua untuk ibadah online pada hari ini. Semua telah berjalan dengan baik karena penyertaan yang sempurna senantiasa dari Engkau yang menyertai kami. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya oleh kuat kuasa-Mu, Engkaulah yang akan menuntun pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia ini untuk bisa keluar dari segala masalah solusi yang terjadi di dalam negeri kami. Kau akan memberikan damai sejahtera sukacita-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada dokter-dokter dan perawat yang saat ini mereka banyak menangani pasien-pasien yang sakit
COVID-19. Penyertaan yang sempurna, perlindungan dari Engkau senantiasa melindungi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dan kami berdoa supaya semua orang yang saat ini sakit, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi virus, sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu mau memelihara dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh yang mengikuti ibadah dan bangsa negara kami di dalam tangan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi saudara di pagi hari ini. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tidak terbatas di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia memberikan damai sejahtera. Shalom buat keluargamu, shalom buat rumah tanggamu, shalom buat usaha pekerjaan bisnis dan karirmu, shalom buat studi anak-anakmu, dan shalom dan damai sejahtera buat kesehatan. Terimalah berkat rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah Raya Galilea Community of Christ di pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.